Salam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Akan ada selalu damai, sejahtera, dan sukacita yang akan dicurahkan oleh Bapa di setiap hati anak-anaknya. Yang hidupnya selalu mengutamakan Tuhan. Amin. Yang selalu mencari Dia. Yang selalu mencari firman. Sebab di balik firman Tuhan terkandung nasihat, didikan ajaran Tuhan. Itu yang membaharui hidup kita. Sehingga hidupmu, hidupku, setiap hari semakin benar, semakin berkenan, dan semakin membawa kita lebih dekat dengan Allah. Sebab di balik firman-Nya terkandung janji-janji Tuhan yang hidup. Pemeliharaannya sempurna, pertolongannya, perlindungannya ajaib, penyertaannya akan selalu dinyatakan bagi setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi, saat kita melihat dunia yang tidak menentu, krisis secara global akibat pandemi virus corona, dan munculnya virus DBD di beberapa kota di negeri kita, dan semua ancaman yang ada di luar, itu tidak membuat kita kehilangan sukacita. Amin. Sebab kita memiliki Tuhan Yesus yang hidup, yang selalu mencurahkan damai di hati, yang selalu menjaga hati kita. Amin. Kali ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Firman panggilan. Yaitu memiliki hati sebagai penyembah. Memiliki hati sebagai penyembah. Kita akan baca Yohanes 4 mulai ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Poin yang pertama adalah Tuhan Yesus telah menubuatkan pola penyembahan yang benar. Ketika Yesus datang, Ia menghampiri seorang perempuan Samaria non-Yahudi. Di situ Ia menyatakan diri sebagai sumber air hidup, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan. Kita sudah angkat di beberapa waktu yang lalu. Di sini kita akan mengerti bagaimana pola penyembahan yang benar yang Tuhan sudah nyatakan. Jadi di tengah-tengah dialog, perbincangan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, maka Tuhan Yesus menyisipkan satu pola konseling secara ajaib, sehingga perempuan itu tidak menjadi tersinggung. Mana suamimu? Bawalah ke sini. Maka makna harafiahnya adalah ia seorang perempuan pendosa. Ia berpoliandri. Tetapi makna sesungguhnya yang dimaksud adalah makna secara rohani. Bahwa ia adalah seorang penyembah berhala.
5 suami, bicara tentang 5 suku bangsa yang sudah masuk ke tanah Samaria yang membawa budaya penyembahan patung-patung. 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja. Kita akan baca pasal 17 ayat 24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Suparwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kotanya. Kita akan loncat. Ayat 30. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot. Orang-orang Kuta membuat patung Nergal. Orang-orang Hamat membuat patung Asima. Dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Suparwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para Allah Suparwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Jadi sebelum Tuhan datang menyatakan pola penyembahannya benar kepada perempuan Samaria, mereka semua sudah mempunyai pola yang lama. Di mana orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim, orang Yahudi menyembah yaitu di Yerusalem. Apa yang menjadi pembeda keduanya? Tuhan mengajarkan kita. Yang pertama, Yerusalem adalah kota yang suci. Disebut suci sebab di dalamnya ada bait suci. Jadi kegiatan yaitu penyembahan ritual keagamaan yang di bait suci itu sebenarnya hanya bersifat simbolis. Tersurat dalam hukum Taurat yang mati. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu melainkan pada loloh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Jadi perjanjian tidak terukir lagi di dalam loh batu yang mati, tetapi di dalam loh hati yang hidup. Yeremia 31. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Jadi inilah perjanjian yang Tuhan nyatakan. Bahwa ketika perjanjian Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel melalui tabut perjanjian, maka Allah hadir. Maka tabut perjanjian itu sudah diangkat di surga. Wahyu 11 ayat 19. Maka Tuhan mengatakan, Tuhan akan hadir di setiap hati orang percaya. Maka itulah perjanjian yang Tuhan nyatakan. Bukan yaitu di bangunan secara fisik. Tuhan mengatakan bahwa penyembahan di Gerizim adalah penyembahan yang palsu. Kita mengetahui bahwa orang Samaria adalah yaitu tidak murni Yahudi. Mereka mengadakan kawin campur. Sehingga bagi orang Yahudi mereka adalah golongan dari kasta yang lebih rendah. Orang Yahudi tidak semeja makan dengan orang Samaria. Dan tidak beribadah bersama-sama. Maka orang-orang Samaria yang merasa tertolak. Yang merasa mereka tidak diterima. Mereka mendirikan penyembahan di Gunung Gerizim. Gunung Gerizim adalah warisan dari Mezbah Yosua di perjanjian lama. Maka mereka menandingi yaitu penyembahan yang di Yerusalem. Tetapi penyembahan mereka kacau. Penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan. Karena mereka semuanya menyembah berhala. Dan ketika Tuhan Yesus datang, maka pola penyembahannya benar tidak berkiblat berpusat kepada bait suci secara yaitu jasmani. Tuhan mengatakan bahwa barang siapa menyembah Allah, sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Jadi penyembahan tidak lagi berpusat
di dalam bait suci secara jasmani, tetapi pribadi. Yesus Kristus. Maka penyembahan juga tidak dibatasi ruang dan waktu, tempat. Di mana saja, kapan saja. Dan penyembahan harus berpusat di dalam hati seorang percaya. Maka Tuhan mengajarkan. Kesalahan fatal pemimpin Yahudi telah menjadikan bait suci Yerusalem sebagai pusat kiblat penyembahan ritual keagamaan. Sehingga mereka penuh kepalsuan, kemunafikan. Sehingga mereka menolak Yesus Kristus sebagai bait suci Allah yang hidup. Kesalahan fatal yaitu pemimpin Kristen. Yaitu telah menjadikan gereja, rumah Tuhan sebagai pusat ibadah ritual secara legalistik. Sehingga itu mengesampingkan pribadi Yesus yang berkata di dalam hati semua orang percaya. Maka banyak sekali kepalsuan. Mereka tidak menghargai kekudusan Tuhan. Maka Tuhan mengajarkan. Sebelum yaitu upacara. Sebelum sistem keagamaan secara universal. Itu berlangsung. Dinyatakan di dalam dunia. Tuhan sudah menyatakan pola penyembahan yang benar. Berpusat dalam setiap hati orang percaya. Ulangan 6 ayat 4 5. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhanmu, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Shema Israel, dengarkanlah hai orang Israel, Allah itu esa. Sembahlah Tuhan yang satu. Sembahlah dia saja. Sembahlah Tuhan yang hidup. Jangan engkau menyembah berhala. Buang berhalamu. Sebab Allah itu pencemburu. Ketika kita melihat sejarah. Bangsa Israel dibawa. Yaitu keluar dari tempat perbudakan di Mesir. 430 tahun. Tuhan mau mereka menyembah Allah. Di padang gurun. Maka Musa diperintahkan untuk membangun tabernakel. Supaya bangsa Israel menyembah. Tetapi sejarah mencatat, bangsa Israel gagal menjadikan tabernakel sebagai tempat menyembah yang benar. Sebab mereka tidak setia. Mereka mengotori hatinya dengan berpaling kepada berhala. Sama seperti keturunannya yang dibawa kepemimpinan Yosua masuk tanah Kanaan. Mereka tidak setia. Mereka menyembah dewa Kanaan, dewa Baal dan sebagainya. Mereka gagal menjadikan bait suci Salomo yang dibangun di Yerusalem sebagai tempat menyembahan yang benar. Sama ketika di akhir zaman banyak sekali orang Kristen gagal menjadikan gereja rumah Tuhan sebagai tempat menyembah berhala. Maaf, sebagai tempat penyembahan yang benar. Sebab mereka masih terikat, yaitu dunia berhala. Singkirkan berhalamu, jangan hidupi berhalamu. Singkirkan. Tuhan mengajarkan, yaitu bahwa buanglah berhalamu. Jangan hidupi dunia berhala. Ziarah kubur, kenjuri, doa arwah, daging berhala, biston orang mati. Singkirkan dunia okultisme. Singkirkan ajaran Nikolas, terawang, ramalan, garis tangan, primbon Jawa, feng shui, meditasi, yoga, dan semua aliran-aliran yaitu bela diri. Singkirkan itu. Maka kita semua dipanggil Tuhan. Sembahlah Tuhan untuk kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mengajarkan jangan ikuti bangsa Israel yang gagal setia menyembah Allah yang hidup. Bagaimana kita memiliki hati yang setia, hati yang taat? Maka Tuhan akan mengaruniakan itu di akhir zaman. Kehidupan kita akan dikaruniakan oleh Tuhan untuk memiliki hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat untuk menyembah Tuhan. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bagaimana kita memiliki hati yang baru. Roh yang baru, hati yang taat. Maka kita akan melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Bapa adalah penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ingat hukum sebab akibat Wahyu 6 ayat 6. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak disebut terlebih dahulu, baru anggur. Keduanya adalah tipologi Kristus. Untuk memperoleh minyak zaitun terbaik dan anggur terbaik, keduanya harus dihancurkan. Sama seperti halnya Yesus, yaitu sedang
yaitu berdoa di Taman Getsemani. Oil press, yaitu minyak yang dihancurkan. Yesus di situ menderita. Yesus dihancurkan melalui pendakwaan iblis. Maka Tuhan mengajarkan, saat saudara menerima tubuh dan darah, itu adalah buah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan. Anggur baru, itu menggambarkan Injil dan firman. Sedangkan minyak, itu menggambarkan pengurapan Roh Kudus. Artinya, ketika kita bertobat oleh sebab firman, maka Tuhan akan memberikan meterai darah. Sama ketika Yesus adalah firman menjadi manusia, darah yang kita terima, itu adalah firman yang menjadi daging. Itu dimeteraikan dengan syahadat perjamuan kudus. Maka disitulah Tuhan akan mencurahkan. Sama ketika Tuhan Yesus mengajarkan, yaitu di Ibrani 1 ayat 9. Allah membenci kefajikan, mencintai keadilan. Engkaulah yang membenci dosa, mencintai kekudusan. Maka Allah-Allahku akan mengurapi. Maka akibat menunjukkan sebab. Sama seperti halnya Daud dipenuhi roh Allah. Karena akibat dari sebab pengurapan yang dilakukan sebelumnya oleh Samuel. Maka Tuhan mengajarkan bahwa ada hukum sebab dan akibat. Akibat menunjukkan sebab. Maka dikatakan yaitu di dalam kebenaran. Maka ada firman yang mengatur. Ketika saudara menyembah, saudara harus memiliki. Saudara harus yaitu memelihara hukum kekudusan. Imamat 21. Ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Artinya, saat saudara itu untuk menjabat jawatan sebagai imam, karena saudara juga imam-imam rajani, maka Tuhan akan mengurapi saudara dengan minyak di atas kepala. Itu menunjukkan kita ini adalah dikhususkan. Kita ini kudus di hadapan Tuhan. Maka dikatakan jangan keluar dari tempat kudus Allahnya. Jangan saudara keluar. Jangan lagi najiskan dirimu. Jangan gunakan anggota-anggota tubuhmu sebagai hamba dosa. Engkau harus singkirkan dunia berhalamu. Jangan kotori hatimu. Jangan najiskan. Maka kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Agar kita tidak melanggar kekudusan tempat kudus Allahku. Yaitu hati. Karena hati ini adalah bait suci Allah. Tempat Roh Kudus berdiam. Maka dengan hati kita akan menyembah Tuhan. Maka Tuhan mengajarkan bahwa hukum kekudusan ini harus diperhatikan setiap orang percaya. Bukan saja pelayan-pelayan gereja. Tetapi setiap orang percaya. Saudara yang memelihara hukum kekudusan. Hukum pentahiran. Maka saat ketika saudara menyembah. Maka saudara akan dicurahkan Roh Kudus. Saudara akan kepenuhan roh. Maka saat roh kita menjadi satu dengan Roh Kudus, maka disitulah saudara akan dipenuhi roh. Maka Tuhan akan mengkaruniakan bahasa-bahasa baru. Bahasa-bahasa yang baru itu adalah bahasa supaya kita menyembah dengan benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengkaruniakan kita dengan bahasa-bahasa baru, bahasa roh untuk menyembah. Jadi itulah maksudnya. Sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan pola ini akan membawa kita memiliki hati yang baru. Memiliki roh yang baru. Memiliki hati yang taat. Jika bangsa Israel gagal taat, saudara dan saya diberikan suatu pola penyembahan yang benar. Supaya saudara selalu memiliki hatinya Kristus. Hati yang taat adalah hatinya Kristus. Hati yang memiliki Roh Kudus. Maka saudara dan saya akan menyembah Tuhan. Itulah panggilan. Itulah suatu kondisi saudara harus taat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Mengapa saudara harus menyembah Tuhan? Saudara harus mengetahui. Malaikat yang pertama diciptakan oleh Allah dari roh. Untuk memuji menyembah. Di tata surgawi. Saudara dipanggil untuk menjadi penyembah. Tuhan memberikan pola ini penyembahan. Supaya saudara dan saya melatih diri. Untuk menyembah Tuhan. Di dalam segenap hati kita. Segenap jiwa kita. Segenap kekuatan kita. Sebab nanti kita akan menggenapi penyembahan-penyembahan yang di surga. Yaitu agar kita semua yaitu dapat menjadi penyembah-penyembah yang di surga. Artinya penyembahan yang di bumi harus selaras dengan penyembahan yang di surga. Penyembahan yang dilakukan orang percaya harus memperoleh visi seperti malaikat menyembah.
Jadi Tuhan memberikan pewahyuan. Sama ketika saya menyembah, maka Tuhan memberikan saya visi pewahyuan. Maka pola penyembahan yang benar, puji-pujian itu divisikan dari surga. Dan Tuhan mengajarkan di situ adalah hadirat, ada urapan yang luar biasa. Sehingga saya berbahasa lidah dan saya tersungkur sujud. Yaitu di hadapan Tuhan. Sama ketika penyembahan datang, maka Tuhan memberikan visi. Bahwa penyembahan itu harus memiliki suatu kebenaran yang mengatur. Kekudusan. Tuhan mengajarkan, sembahlah Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Dengan segenap hati, penyembahan tidak boleh setengah-setengah. Bukan karena terpaksa, bukan karena kita ditunjuk tugas sebagai worship leader, pemimpin pujian, bukan karena ada persembahan kasih. Bukan sebab karena itu. Saudara menyembah benar-benar. Saudara menghargai panggilan itu yang dari Tuhan. Itu adalah persembahan kita, penyembahan kita, pujian kita. Jadi Tuhan mengajarkan kepada setiap kita dengan segenap jiwa. Saat kita menyembah, fokus pikiran kita hanya kepada pribadi, satu pribadi. Tinggalkan perkara-perkara dunia. Itu tidak layak dibawa masuk ke dalam hadirat Allah. Jadi saat engkau menyembah, jangan pikiran kita mengembar. Tetapi kita fokus membayangkan satu pribadi yang bertahta di atas pujian penyembahan kita. Maka Allah akan dimuliakan. Maka dengan segenap kekuatan, penyembahan harus dengan ekspresi. Dengan gairah. Saudara datang ke gereja berkumpul. Saudara tidak berdiam diri. Saudara tidak menonton pemimpin pujian untuk menyembah Tuhan. Saudara harus menyembah. Karena Tuhan mengendaki setiap orang menyembah. Baik dari latar belakang suku, ras, etnis berbeda. Dari umur pendidikan berbeda. Dari latar belakang pekerjaan, guru, PNS, wirausaha, supir pilot. Yaitu karyawan, tukang, petani, parkir, tukang parkir, buruh kuli sekalipun. Semuanya harus menyembah. Penyembahan itu akan memberikan kekuatan. Jadi Tuhan tidak peduli kita datang dari latar belakang seperti apa. Tetapi saat kita berkumpul di dalam peribadatan, di dalam persekutuan, satu tujuan, semua menyembah Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan, engkau menyembah, engkau harus menghayati, engkau harus membayangkan, yaitu puji-pujian yang kita yaitu naikkan. Maka kita akan mengalami penyataan. Kita akan mengalami pengalaman bersama Tuhan. Jadi orang yang menyembah pasti memuji. Tetapi orang memuji belum tentu menyembah. Contohnya pengamen-pengamen di bis kota, di KPKP. Ia melakukan lagu-lagu pujian tentang Tuhan. Tetapi ia tidak menyembah. Orang menyembah pasti berdoa, bersyafaat bagi Tuhan. Tetapi orang yang berdoa, bersyafaat belum tentu menyembah. Orang-orang Farisi, mereka selalu menghafalkan doa-doa yang panjang-panjang. Mereka selalu mempertontonkan doa-doa di persimpangan untuk cari pujian. Maka Tuhan mengajarkan, saudara dan saya, gaya hidup kita adalah menyembah. Jika nafas hidup kita berdoa, maka ruh kita adalah penyembahan. Itulah hatinya Yesus, hati penyembah. Hati yang taat, hati yang memiliki hatinya Yesus, hati yang memiliki Roh Kudus. Dan kita akan belajar poin yang terakhir adalah dampak penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar akan mengundang hadirat Allah. Dan saat kita menyembah, hadirat Allah itu bisa terjadi secara spektakuler. Itu dinyatakan. Yaitu pengalaman Sadrak, Mesak, Abednego. Yaitu hadirat Allah ada kuasa yang spektakuler. Yaitu teofani, penyataan. Ketika yaitu Kaisar Nebukadnezar yaitu menuliskan atau membuat dekret keputusan. Semua orang yang berada di wilayah negeri harus menyembah dewa dia, patung dia. Maka kalau tidak akan dilempar ke perapian api. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego kekeh tidak mau tunduk. Tuhan Allah yang aku sembah akan menolong aku. Tetapi jika Allah yang aku sembah tidak menolong aku, sekali-sekali aku tidak menyembah, maka dilemparkan di perapian api. Tetapi penyataan Tuhan, Eopani, Kristus ada di situ. Yaitu ada bayangan yang keempat. Itu adalah Kristus yang memberikan hadirat Allah yang spektakuler. Menyelamatkan ketiganya. Dan hadirat Tuhan secara spektakuler juga dialami Yakub ketika ia menyembah di tepi sungai Yakub. Ia bergulat dengan Allah. Hadirat Allah
turun seperti api. Itu disebutkan. Membakar semua korban daging di atas mezbah Elia. Dan api itu menggambarkan manifestasi Roh Kudus. Saat kita menyembah, maka kuasa hadirat yang dimanifestasikan Roh Kudus itu memberikan kita kelepasan, memberikan kita kesembuhan mujizat, memberikan kita pemulihan. Yang kedua, hadirat Allah tidak selalu spektakuler dinyatakan. Tetapi terkadang hadirat Allah itu ada di dalam keheningan, di dalam kelembutan. Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa, akan gaya hidup di luar Yesus yang tidak benar, yang tidak berkenan. Sehingga kita mengalami suatu keubahan, dibaharui Tuhan secara terus-menerus. Ada pertobatan di situ. Karena manifestasi Roh Kudus yang menginsafkan. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita. Yang ketiga, hadirat Tuhan memberikan kita urapan. Urapan yang kita terima dipersatukan seperti urapan di dalam Kristus. Urapan tidak terbatas. Urapan itu diterima. Seperti Elisa. Itu sisa-sisa urapannya masih ada di dalam tulang-tulangnya. Maka ketika rombongan membawa mayat tergelincir jatuh dan mengenai tulang-tulangnya, maka jasadnya bangkit. Maka pengurapan juga mengalir. Yaitu melalui sapu tangan Paulus. Sehingga ada kuasa mujizat. Yaitu urapan itu mengalir sampai ke bayangan Petrus pun ada kuasa mujizat. Tuhan mengatakan bahwa saat kita menyembah ada hadirat Allah yang mengurapi kita. Yang memberikan kita urapan yang luar biasa. Maka Tuhan memberikan pengalaman. Yaitu ketika saya mengantarkan kakak saya pulang ke Serpong. Saya menyembah, saya memuji di jalan. Waktu balik. Secara singkat tiba-tiba listrik padam. Ada kerusuhan antar kampung. Ratusan orang teriak bawa golok, bawa pentungan, bawa batu. Dan saya taruh minyak di atas kepala. Saya memandang langit. Tuhan jagai aku. Dan Tuhan beri hikmat. Kamu pulang. Dan ketika saya pulang. 2-3 orang di depan saya di sweeping. Ditahan. Diminta IKTP. Tetapi saya angkat kanan. Angkat tangan sebelah kiri. Ada 2 orang, 3 orang di kiri, ada 2 orang, 3 orang, yaitu di kanan, membawa golok, membawa batu pentungan. Ia terdiam, duduk termangu, tidak menghentikan saya. Tuhan memberikan proteksi, dan Tuhan mengajarkan saat ada badai, angin ribut di tempat lain, stop, berhenti, dan ada kuasa. Dan Tuhan mengajarkan ketika saya melewati satu banjir 1 meter di depan mall, yaitu Ciputra. Maka berebet mati. Tiba-tiba di situ ada puluhan orang buka bengkel di jalan. Dan saya tinggalin motor, saya menghampiri orang. Pak dari mana? Saya karyawan Indosiar Security. Oh mogok toh Pak? Saya doain. Tuhan berkati motornya, hidupkan mesinnya. Pembakaran sempurna, nyala dan ia pulang. Tetapi saya berkata, Tuhan motornya orang, Tuhan hidupkan. Motor saya juga dan motor saya hidup. Tetapi paginya saya bawa ke bengkel. Kabulatornya penuh air. Tuhan memberikan kemurahan. Jadi yang keempat adalah hadirat Tuhan memberikan karunia rohani. Jadi hadirat Tuhan memberikan kita karunia rohani. Kita akan baca 1 Korintus 14 ayat 1. Yaitu kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Kita akan mundur. Yaitu 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama untuk memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Yang kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang lain. Dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Amin. Jadi ketika saudara dan saya di dalam ibadahmu, di dalam penyembahanmu, saudara utamakan untuk memperoleh karunia, untuk memperlengkapi setiap pelayanan, setiap anak-anaknya.
Dan Tuhan mengajarkan kepada tiap-tiap orang secara khusus dikatakan. Jadi pola penyembahan yang benar ini sebagai pintu saudara untuk dapat yaitu mendatangkan hadirat Allah yang memberikan karunia-karunia itu. Jadi Tuhan mengajarkan inilah pola penyembahan yang penuh dengan yaitu dampak yang luar biasa. Dan Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa pola yang seperti ini adalah pola yang ditiru oleh gereja-gereja yang ada di luar. Kita akan baca ayat yang terakhir. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil pembaraannya, membubuk api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api. Dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Jadi perhatikan, Tuhan mengajarkan saya beberapa waktu yang lalu. Tuhan memberikan visi. Ternyata ada api asing yang di luar. Jadi pewahyuan, yaitu persekutuan penyembahan yang dinubuatkan oleh Mika digenapi Yesus. Yesus sudah mewariskan yaitu pola penyembahan, pola persekutuan yang benar. Dan itu diwahyukan kepada Tiberias. Saya tidak bisa mencuri. Karena itulah sejarah, itulah fakta. Bahwa hanya Tiberias yang diwahyukan. Saya diajar Tuhan untuk memberitakan ini. Karena Tuhan yang memerintahkan saya. Tuhan mengajar saya perjamuan 3 kali. Tuhan mengajarkan saya pentingnya setiap pelayan Tuhan untuk menjaga hukum kekudusan. Dan Tuhan mengatakan bahwa gereja-gereja yang dulu menolak yaitu pewahyuan perjamuan kudus dan minyak urapan yang benar ini, mereka ujung-ujungnya meniru, mengikuti. Karena pewahyuan itu bisa dinyatakan di mana-mana, mereka takut kehilangan jemaatnya. Maka mereka ikut-ikutan. Tetapi mereka tidak diperintahkan. Mereka tidak diwahyukan. Mereka tidak mengenal hukum kekudusan. Mereka tidak mengenal hukum pentahiran. Maka apa yang dilakukannya adalah kutuk. Karena orang yang tidak menjaga hukum kekudusan pentahiran tidak boleh memimpin sakramen. Maka Tuhan mengajarkan beberapa waktu yang lalu. Ada minyak urapan asing. Itu kutuk. Perhatikan bahwa di luar ada pola yang tidak berkenan. Hati-hati. Banyak di luar yang tidak diperintahkan. Dan itu adalah kutuk. Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang terjadi yaitu di dalam dunia. Ada satu gereja yaitu di Korea Selatan. Namanya Gereja Yesus Sensi Onji. Di situ adalah tempat awal penyebaran virus corona. Perhatikan, gunakan hikmat. Tuhan mengajarkan kepada kita Allah tidak menjanjikan imunitas kekebalan. Allah tidak menjanjikan kekebalan. Tetapi Tuhan taruh hikmat. Bahwa apa yang terjadi di dunia untuk sebagai tanda. Sama ketika Daud yaitu dikejar-kejar Saul. Dia tidak bisa mempersembahkan korban lagi karena diawasi di bait suci Yerusalem. Tetapi tidak membuat Daud yaitu gagal untuk datang masuk ke tata kasih karunia. Daud bisa mempersembahkan korban, membangun mezbah di mana saja. Sama ketika virus ini melanda, saudara harus gunakan hikmat. Kalau tidak terlalu urgent, saudara harus beribadah, menyembah, membangun pola. Yang terpenting adalah polanya yang benar, bukan ibadahnya. Yang penting kualitasnya, bukan kumpulan-kumpulan untuk beribadah. Saudara harus mempunyai hikmat. Dan Tuhan mengajarkan bukan suatu kebetulan, yaitu pengangkatan tidak disebutkan secara tersurat, yaitu ada di dalam gereja. Di mana Tuhan? 2 orang di tempat tidur. Ini bicara mezbah keluarga. Mezbah yaitu bahtera rumah tangga. Satu diangkat, satu tertinggal. Di mana Tuhan? 2 orang di pelaminan. Ini bicara orang-orang yang tinggal yaitu di apartemen, di rusun, di hotel dan sebagainya. Ada 2 orang di ladang sedang bekerja. Maka penyembahannya benar di mana saja. Karena saudara harus menyembah. Itu gaya hidup anak-anak kerajaan surga. Di rumah menyembah, di jalan menyembah, di kantor menyembah. Kesulitan apapun yang kita alami, kita selalu terkoneksi dengan surga. Disitulah hadirat Allah akan membawa kita. Dan Tuhan memberikan visi.
Suatu ketika saya diajar bagaimana pola pengangkatan. Saya ketika itu saya diberikan visi ada di suatu depan, yaitu di suatu depan lapang, yaitu di pintu gerbang yang lebar. Itu di situ ribuan orang. Dan di situ dinyatakan, yaitu kalau ada suatu bunyi sangkakala, maka kita harus menyembah. Maka saat bunyi itu tiba, saya mendengar, saya menyembah dengan bahasa lidah. Maka Tuhan ubahkan tubuh kita. Tubuh saya diubahkan. Tubuh saya diangkat ke awan-awan. Tubuh kemuliaan, tebus tembok. Seperti tubuhnya Yesus. Itu adalah pola pengangkatan di akhir zaman. Tuhan mengatakan, bangun penyembahan. Bangun itu di mana saja. Jiwa kita, hati kita. Saat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena di dalamnya ada dampak yang luar biasa. Ketika kita menyembah, kita terkoneksi dengan hadirat Allah yang di surga. Maka Allah akan memberikan perisai. Dimanapun engkau tinggal, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau sedang berkarya, bekerja. Saudara harus menyembah. Maka saudara akan memperoleh perisai, perlindungan. Di tengah-tengah zaman. Yaitu bahaya ancaman menakutkan. Sembahlah Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan perisai kita. Tuhan akan melawat kita, memberikan hadiratnya. Kita akan diluputkan. Kita akan disertai segala sesuatunya. Allah akan menyatakan kemuliaan. Saat kita menyembah, saat kita memuliakan namanya, Tuhan akan memuliakan kita. Saat kita mengakukan, membesarkan nama Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Haleluya.